ini lagu kami dari Trio Five Story. Selamat mendengarkan di rumah aja. Shalom anak sekolah minggu GBKP Batu Haji. Kami ada menjadi berkat. Iya. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik Bu Guru. Iya, luar biasa ya. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu lagi. Kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menyembah Dia. Karena itu anak-anakku, pada saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Karena itu, mari kita angkatkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, halo, halo, apa kabar? Ayo yang di rumah semua, mari kita bangkit berdiri. Ayo kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur. Kita mau sapa Tuhan Yesus dengan pujian kita. Karena kita percaya, anak-anak Tuhan yang senang memuji Tuhan akan selalu diberkati Tuhan. Halo, apa kabar? Halo, halo, apa kabar? Baik, baik, baik saja. Tepuk tangan sekali lagi, putar-putar sekali lagi. Halo, halo, apa kabar? Halo, halo, apa kabar? Baik, baik, baik saja. Tepuk tangan sekali lagi. Puji Tuhan,
kita mau katakan Yesus idolaku. Siapa idola kita? Yesus. Iya, Yesus adalah idola kita. Walaupun Superman hebat, walaupun Power Rangers hebat, Satria Gajah Hitam hebat, tetapi Yesus kita lebih hebat. Mari sama-sama kita katakan Yesus idolaku dengan semangat semuanya. Adik-adik yang terkasih, masih sanggup berdiri puji Tuhan? Iya, mari kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau katakan hati-hati gunakan tanganmu. Oke adik-adik, percaya nggak kita kalau Tuhan itu bisa melihat kita di mana saja kita berada? Percaya nggak? Iya percaya ya kan? Karena mata Tuhan bisa melihat kita di mana saja. Mau sembunyi kita di bawah kolong tempat tidur, mau sembunyi di dapur, Dia bisa melihat. Karena itu adik-adik, jangan suka berbuat apa Bu Guru? Berbuat jahat. Ya. Oke, kita katakan Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut bila Kau besertaku, bersamamu selamanya. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, masih Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah minggu kami pada hari ini. Walaupun kami lakukan secara online, tapi kami percaya Roh Kudus tetap ada di setiap kami. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Diambil dari Matius 5 ayat 37. Sekali lagi tema kita adalah katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Bahan diambil dari Matius 5 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama, dikarenakan hanya satu ayat saja, kita akan baca bersama-sama dengan pelan-pelan saja. Kita akan memulai 1, 2, 3, ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk minggu ini, kita ditemani oleh kawan kita, sahabat kita, ini dia. Namanya adalah Cinta. Siapa namanya? Cinta. Dan yang kedua, sahabat kita adalah ini dia. Namanya Beo. Siapa namanya? Beo. Oke, kita akan mendengarkan kisah dari dua sahabat kita ini. Dan kita akan memulai dari sahabat kita yang pertama, namanya Beo. Nah, pada suatu hari, si Beo ini bermain dengan kawan-kawannya di suatu pohon. Tiba-tiba si Beo ini berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Ada ular yang mau menggigit saya. Lalu datanglah kawan-kawannya mendekati si Beo. Lalu kawannya berkata, di mana ularnya? Apa kata si Beo? Tapi bohong. Nah, ternyata si Beo berbohong. Si Beo membohongi kawan-kawannya. Nah, akhirnya kesalah kawan-kawan si Beo, sehingga mereka pergi meninggalkan si Beo. Kedua kalinya, sejam kemudian, si Beo juga melakukan hal yang sama. Tiba-tiba si Beo minta tolong sama kawannya. Tolong, tolong, tolong. Ada ular yang mau menggigit saya. Datang lagi kawannya karena dia mendengar si Beo sedang minta tolong. Nah, setibanya ternyata si Beo masih membohongi teman-temannya. Nah, akhirnya kawan-kawannya kesal sama si Beo dan mereka pergi meninggalkan si Beo. Begitu yang dilakukan sampai ketiga kali. Tetapi pada yang keempat kali, ternyata datang ular betulan yang mendekati si Beo. Dia mau menggigit si Beo. Nah, si Beo minta tolong kembali kepada teman-temannya. Tetapi kawan-kawannya tidak percaya lagi kepada si Beo. Karena sudah
ditipu sampai 3 kali. Dan akhirnya karena tidak ditolong, si Beo dimakan oleh si ular. Nah, itulah kisah dari si Beo. Karena dia suka berbohong sampai 3 kali sehingga kawan-kawannya tidak ada lagi yang percaya kepadanya. Nah, jadi yang suka berbohong akan menerima akibat dari kebohongannya itu sendiri. Nah, kita akan mendengarkan kisah cerita dari sahabat kita yang kedua, namanya si Cinta. Ceritanya begini. Di sekolah si Cinta ini akan mengadakan liburan ke pantai bersama dengan kawan-kawan satu kelas dari sekolah. Nah, gurunya mengumumkan bahwa harus segera melunasi biaya atau transportasi untuk pergi ke pantai. Nah, sepulang sekolah si Cinta ini berjalan pulang ke rumah sambil berpikir bahwasanya dia berpikir bagaimana nanti saya bisa melunasi biaya kami jalan-jalan dari sekolah. Sementara mama aku nggak ada uang. Nah, sewaktu berjalan si Cinta menemukan dompet yang berisi uang di jalan. Lalu si Cinta mengambil dompet itu dan dia melihat banyak sekali uang di dalam. Dan selain itu, ada juga KTP pemilik dompet itu. Lalu si Cinta mengambil dompet itu dan membawa ke rumahnya. Setiba di rumah dia berpikir, apakah saya ambil aja ya uang ini, supaya saya bisa membayar biaya jalan-jalan kami dari sekolah. Dia berpikiran seperti itu. Tetapi karena dia percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Tuhan, akhirnya dia bertekad supaya tidak mengambil uang itu. Tiba-tiba mamanya memanggil supaya si Cinta ini membawa jualan. Kebetulan mamanya jualan kue keliling. Mamanya menyuruh si Cinta membawa kue keliling itu supaya dijualkan di komplek perumahannya. Si Cinta pergi sambil membawa dompet itu. Karena dia bertekad akan mengembalikan ke pemilik dompet itu. Nah, setibanya di rumah pemilik dompet itu, dia bertemu dengan ibu itu. Lalu katanya, saya menemukan dompet ibu di jalan. Apakah betul itu milik ibu? Lalu sangat senang ibu itu berkata, iya betul nak, itu dompet saya. Nah, karena si ibu ini merasa bangga dan iba melihat anak ini, dia mengambil seberapa lembar dari dompetnya dan memberikan kepada si Cinta. Tetapi si Cinta menolak. Tidak bu, saya mengembalikan dengan ikhlas. Saya tidak mengharapkan imbalan. Nah, sangat bangga ibu ini tadi melihat sikap si Cinta. Lalu dia melihat dagangan dalam keranjang si Cinta. Kamu bawa apa nak? Lalu si Cinta, saya lagi jualan kue ibu. Kebetulan saya jualan kue di komplek kita ini. Lalu tiba-tiba si ibu ini akhirnya memborong kue dagangan si Cinta ini. Nah, sangat senang si Cinta, sangat senang dan membawa pulang uang yang diberikan oleh hasil dagangan yang diberikan oleh ibu itu. Nah, kemudian keesokan harinya sepulang Cinta dari sekolah pulang ke rumah, tiba-tiba ibunya memberikan uang kepada si Cinta. Katanya, Cinta, ini uang, besok kamu bayarkan uang jalan-jalan kamu. Nah, si Cinta sangat bahagia. Dia pun heran, dari mana uang yang aku dapatkan, mama aku dapatkan, sementara dia tidak punya uang. Lalu katanya, mama dapat uang dari mana? Ternyata tadi ada yang memborong kue ibu ini sangat banyak. Dia memesan sangat banyak. Dan ternyata yang memesan itu adalah ibu yang punya dompet itu, yang memiliki dompet itu. Nah, akhirnya apa yang dapat kita ambil dari cerita si Cinta ini adalah kalau kita jujur, maka Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan dengan cara apapun itu. Seperti kisah Cinta ini. Nah, sesuai tema kita hari ini adalah katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak.
firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 37 tadi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya, Yesus memerintahkan supaya kita jujur dan tidak berbohong. Yang sering berbohong biasanya adalah si iblis. Pak Guru sekarang mau tanya, Tuhan Yesus pernah nggak berbohong? Tentu tidak. Nah, jadi siapa yang masih sering berbohong, berarti dia adalah pengikut iblis. Nah, mau jadi pengikut iblis? Tentu tidak. Nah, jadi yang kita mau adalah sebagai pengikut Yesus. Bagaimana caranya? Ya kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Kalau kita berbohong, berarti kita merupakan pengikut iblis. Tidak mau kan kalau pengikut iblis? Nah, jadi adik-adik yang di rumah, yang masih suka berbohong, segeralah meminta maaf kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan kita. Dan kepada orang yang sudah pernah kita bohongi. Siap ya? Pak Uru ulangi ya. Yang suka berbohong, supaya segeralah meminta maaf kepada Tuhan kita dan kepada orang yang telah kita bohongi. Supaya kita jadi pengikut Yesus, bukan pengikut iblis. Jadi, demikianlah firman kita pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, kami siap, kami mau belajar untuk tidak berbohong dan mau jujur kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan terutama kepada Engkau, Allah kami. Terima kasih Yesus, inilah doa kami datang melalui Putramu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, gimana tadi firman Tuhan? Asyik enggak dengarnya? Asik Bu Guru. Iya, asyik ya Bu Guru. Iya. Apalagi firman Tuhan hari ini kita diajari supaya tidak berbohong. Harus berkata Jujur. Iya, harus Bu berkata Guru. jujur. Anak yang suka jujur, anak yang tidak suka berbohong, Tuhan Senang Bu Guru. Iya benar Bu Guru, Tuhan sangat senang sama dia. Oke adik-adik, kita tadi telah mendengar firman. Untuk itu kita mau kumpulkan persembahan kita pada saat ini. Kita mau bernyanyi sejuta-sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku hanyalah sejuta. Hai anak-anak, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. sekali lagi katakan hai anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Persembahan kita telah kita kumpulkan dan saat ini mari kita mau berdoa syafaat buat semuanya. Baik gereja kita, sekolah kita, pribadi kita mau doakan semuanya.
Karena itu kita mau masuk doa syafaat kita angkatkan pujian kita seperti wanita. Mari adik-adik yang terkasih, semuanya yang ada di rumah, ambil sikap berdoa di depan kameranya. Ambil sikap berdoa di depan TV-nya dan di depan handphonenya. Kita mau berdoa kepada Tuhan tentang negara kita ini. Kita mau berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Seperti wanita yang datang ke pangkuan Bapa, yang mengurapi kaki Bapa dengan minyak yang paling murni. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan segala permintaannya. Kita juga mau seperti mereka adik-adik, seperti wanita, datang ke hadapan Tuhan. Kita mau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan negara kita. Mari adik-adik yang terkasih semuanya, dengan pujian ini kita mau katakan kepada Bapa seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur. Kini saatnya Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau Tuhan, kerinduan kami yang ada di setiap anak-anak kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan, kami percaya di setiap kehidupan mereka Tuhan, di setiap keseharian mereka kami percaya di bawah naungan Roh Kudus Tuhan. Dan apapun sekarang kegiatan mereka Tuhan, yang sudah mengikuti ujian, baik yang sedang maupun yang mau, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tetap menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan kepada orang tua kami. Bapa, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kepada setiap orang tua kami Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, Ku rapi, Kau sembuhkan. Yang sekarang bergumul tentang pekerjaan Tuhan, Bapa, kami percaya Kau akan memberikan yang terbaik, memberikan jalan yang terbaik kepada orang tua kami Tuhan.
Bapak yang baik, kami juga berdoa kepada semua guru-guru sekolah minggu KKR Batu Waji ini Tuhan. Dimanapun apapun keberadaan mereka Tuhan Yesus, kami percaya mereka dalam keadaan baik. Tetap di bawah perlindungan Tuhan, di bawah naungan Roh Kudus Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta kami, untuk serayan kami, semuanya jemaat Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Apapun pergumulan, apapun rencana kami Tuhan, kami percaya Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan bagi kami semua guru yang ambil bagian pada minggu ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Apapun pelayanan kami perbuat Tuhan, semuanya kami hanya berikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kami Tuhan. Ampunkan segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa pengharapan kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita bersama-sama. Kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih persaudaraan.